Anak gusun yang habisi ku sinampe. Anak gusun nggak? Iya. Jangan sampai turun ilmu yang bahasa imbang ilmunya Banyuma dengan Udahlah Banyuma. Kutanya Dia masalahnya kenapa kau bawa suku kau bawa Makassar kau ngapain? Kenapa kau? Kau lengkap alamat. Kenapa? Dialog jangan kau bawa suku. Kalau Kau cuma numpang di Indonesia, ngerti kau? apa? Numpang apa? Udah Banyuma ya pancing kembali aja diskusi pakai topik diskusi aja udah. Makassar saya. Masih Makassar Manado si Makassar makan babi. Makassar apa? Asli Makassar makan babi. Mana ada? Makassar makan babi. Enggak boleh orang Makassar Turun sana aja. Ada orang Makassar makan babi. Pasti itu dia. Makan babi. Turunkan aja ya. Enggak boleh. Sebelum sinampe kau, ha? Selesai. Oh bro, toro makan teko batita bro. Biarkan Bang Juma aja berdua sama si Rudolf. Kita diem aja. Kita kan nggak Kuboya ngerti ku diem. sinampe kau, ha? Kuboya ku sinampe. Ngajar dia itu. Ku baliang ku lipstick si akan rasta. Si akan konde. Inilah siaran TVRI Makassar. Itu ketika saya jelaskan kenapa takut menjawab? Kenapa takut? Yesus menjadi manusia. Kenapa Yesus menjadi manusia dengan Tuhan? Karena mau jadi mayat. Kenapa jadi manusia? Karena mau jadi mayat. Karena kalau dia tidak jadi mayat, karena kalau dia Yesus tidak menjadi mayat, tidak menjadi Tuhan. Temperamen bapak mamanya nggak bisa ngatur dia Hati-hati kalau ngomong. Kamu terlalu gede. Kamu terlalu gede bacot. Kebanyakan istilah tapi tidak diberi cacat mental. Roma 14 nomor 9. Karena dia menjadi mayat, maka dia menjadi Tuhan. Kalau dia tidak menjadi mayat, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Ya udah kaburlah. Roma 14 nomor 9. Kau dari muka bumi. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Sebab untuk itulah Yesus telah mati menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Apa sebabnya? Apa sebabnya Yesus menjadi mayat? Apa sebabnya? Menurut menjadi mayat. Zuma Anda bisa baca nggak? Zuma Anda bisa baca nggak? Juma, Anda bisa baca nggak? Iya, saya bisa baca. Nggak bisa, udah gede, udah. Saya bisa baca. Kenapa emang? Nggak ada tulis ada mayat di situ. Lah emang Yesus tidak pernah menjadi mayat di situ. Emang Yesus tidak pernah Lukas 24. Lukas 24. Kenapa menjadi Lukas 24. Lukas 24 menjadi mayat di situ. Mayat Yesus. Tidak ada menjadi mayat. Tidak ada menjadi mayat. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mayat Tuhan. Memang Yesus itu bangkit gitu, bukan kayak Nabi Anda yang masih sampai sekarang. Coba Anda baca Roma 14:9. Sebab untuk itulah di kitab Anda itu nggak ada dengarkan. Beda ya. Sebab untuk itulah. Juma, Anda belajar mendengarkan Juma. Aduh, jangan emosi, santai. Mulut kamu terlalu gede mulut, tahu nggak? Baca. Izin Gurunda, udah jangan. Dikalahkan sama halusinasi. Izin Gurunda. Ini udah nggak pantas kalau ngomong. Ini udah nggak pantas omongannya. Udah nggak pantas Cuma nggak pantas omongannya Anda terima. Apa udah diem hadapin saya aja. Nggak usah terlalu dangkal otak kau. Kamu tuh terlalu gede omong. Cuma tahu istilah bahasa, tapi tidak menempatkan di tempat yang benar. Dari tadi kamu mengatakan bahwasanya kami tidak sopan, sedangkan kamu tidak sadar mengatakan Ustadz Sugi itu cacat akal, cacat logika, mengatakan bodoh. Bagaimana? Pantas tidak kamu ngomong begitu? Pantas tidak? Begitu Bang Zuma ngomong, kamu juga ngapain kayak begitu? Di mana? Kalau memang kamu berani, kamu bilang tadi saya sempat mendengarkan kalau saya memang laki-laki harus berani bertanggung jawab. Ya sudah. Ya sudah sekarang ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan dunia diciptakan.
Iya kan? Kenapa lari? Kenapa lari takut? Mantan ateis. Roma Mantan 14. Ketika Roma Ustaz 14 tersebut baca dulu menyatakan dong. bahwa Roma ilmu 14 nomor pengetahuan 9 itu mengajarkan dong. dunia diciptakan. Ayo itu cacat dong. logika. Karena kalau Ya. misalnya Anda belajar Bagaimana dengan mayat menjadi Tuhan? tidak pernah Setelah Dong, nggak usah. Makanya Ustaz izin itu cacat izin Gurunda. logika. Sebelum dia jadi Astagfirullah. Sebelum dia Nah, sekarang sebelum gini, dia Anda bangkit, tertawa sama dia jadi saya. bangke Tapi dulu. Anda tidak tertawain Sebelum Ustaz dia Anda. bangkit, Ustaz dia jadi Anda bangke itu dulu. menyatakan Denger nggak? bahwa Anda Oh, ilmu mantan pengetahuan ateis. menyatakan Oh, dunia mantan ateis. diciptakan. Mantan Saya ateis. tahu toh gar Ilmu Kristus pengetahuan dunia aparen. diciptakan itu Kai nggak ada, SSN gitu. hina kai Nikron Masa dan Ustaz kai kayak gitu sonton pengetahuannya koriuse. sekali sih, gitu. Itu kan Sebab cacat untuk logika. itulah Yesus Karena gini, telah Anda mati. belajar boleh deh ilmu pengetahuan sampai Ya. S3, tidak ada Sebab namanya untuk itulah ilmu pengetahuan itu ada dunia Sebab diciptakan. Ilmu untuk pengetahuan seperti itulah apa, gitu. Yesus Jadi telah kalau misalnya Anda menjadi berharap bahwa mayat Ustaz Anda tidak cacat logika, dan hidup Anda ajarin kembali Ustaz Anda. supaya Ustaz, bahwa Yesus tidak ada, menjadi ilmu Tuhan. apapun yang mengajarkan bahwa dunia ini Yesus supaya diciptakan, menjadi gitu loh. Tuhan, dia harus menjadi tolong mayat Ustaz, dulu. Belajar lagi. Kalau Anda bilang bicara ilmu Saudara-saudara, pengetahuan boleh. melalui surat Roma ini dijelaskan bahwasanya Gitu loh. Yesus dipersembahkan kepada dewa Molok. Sebab itulah dia Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Masa bilang ada jenis baru ya? Saya udah lihat Untuk apa Yesus menjadi mayat? Jawab, untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab. Ketika Untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab. Jangan nangis, ini pemikir apa ini, pemungkur santet, jangan jangan panik. gitu cuma kamu bantu Ustaz kamu yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu pengetahuan. Dia bilang, Jadi ilmu ada pengetahuannya yang adalah menyatakan dunia manusia diciptakan. menjadi Saya nggak mayat tahu dia belajar menurut di mana. temuan para Kalau ahli. dibaca Tujuan kitab menjadi pembelajaran, mayat agar bukan menjadi ilmu Tuhan. pengetahuan. Itu Anda sains. jauh dari ilmu pengetahuan bohong. gitu loh. Izin Gurunda. Pano ini kah ya? Pano Mau bawaan ya? diskusi atau gimana? Pano bawaan Kamu nih, mau pano bawaan diskusi nih. atau enggak? Jangan Dari taruh. tadi mulut kamu ngerocos. Ibes kena. Ya cuma proces juga nggak ada masalah kok. Host dari tadi kamu Tadi saya udah diskusi sama si Ustadz, terus tiba-tiba datang muridnya, tiba-tiba datang Juma. Ini bukan diskusi. Oke, ini kamu dengan lawakan, saya, gitu. kamu dengan saya. Kamu dengan saya. Masa saya tadi saya malah Kamu sama dengan kamu saya. Juma. Saya mau sama Ustadz yang tadi, Ustadz yang tadi. Lah, Kamu takut ya? bukan Takut kamu ya? bagi Saya mau cuma. sama Ustadz yang Takut tadi. ya? Takut kan? Saya mau sama Ustadz yang tadi. biar saya ketemu lagi kita cuma Sama Ustadz yang Ah, tadi, Ustadz kamu yang tadi, sama tolong aja, dong, otak nggak ada. tentang ilmu pengetahuannya gitu loh. Mejanya ada dana. pemikir ulung santai. Ibes itu di kata-katanya dijaga, Bes. Nanti kena peringatan lagi. Iya nggak makanya, iya saya. Ustadznya mana? Kan saya diskusi pertama sama Ustadz. Ustadz meledek saya. Enggak, kau hadapi saya kalau kau punya otak. Ini siapa? Ini mau Nggak perlu sama saya, kamu bukan level saya. Bagaimana mungkin ada ateis kalah sama halusinasi? Udah lanjut dengan yang lain. Saya respect sama Ustadz yang tadi. Mau ateis kalah sama dengan mimpi. Ya, karena kamu takut sama saya, karena kau bukan pemikir ulung. Sekali Zuma, saya sampai gemetar Zuma, saya sungguh takut Zuma. Makanya. Saya takut sekali Zuma, tolong Zuma, saya Makanya, takut Zuma. ilmu Anda luar sains biasa, Zuma, mana luar biasa, yang Zuma. menemukan Aduh, manusia saya takut menjadi sekali. mayat untuk jadi Tuhan? Itu sains mana yang bisa Ustadznya ada menjelaskan? nggak? Mbak, Ustadz yang tadi ada nggak? Kalau enggak, dengan sangat hormat, saya mungkin Ya udah, silakan, kabur nih ya. Udah, ada dua orang Kabur lagi. nih ya. Kabur nih ya. Kan bicara mayat. Ilmu sains mana yang Terlalu banyak menemukan bicara kau. Hai. manusia jadi mayat supaya bisa menjadi Tuhan? Itu gimana itu ceritanya, Saudara Abdon? Oke, Sekarang Abdon aja, lanjut Abdon. Ya, silakan. Ya, santai. Ada PK Gurunda aku mau kesana. Cocok nih, aku metoro, tomalasa harus diterapi. Udah saya jawab dulu lah. Tapi Bang Juma tumben biasanya habis Isa loh. Udah panas dia dengerin orang ya kan. Udah masuk laku gitu. Enggak, saya ada kegiatan sebentar jam 10 soalnya. Jadi bicara tentang mayat, ya kan? Iya. Semua mayat itu akan mati.
Mati itu mayat. Enggak nyambung. Semua Ini mayat data, akan mati, kan Bung. Roma Ya, 14 nomor 9 telah terjadi kebakaran di Pasar Sentral, ditemukan 3 mayat melarikan diri. Ini Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati atau Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Kok bisa syarat menjadi Tuhan kok harus jadi mayat dulu? Itu gimana ilmunya? Mayat mana, nabi mana yang menjadi mayat hidup lagi? Lah, oh berarti kalau Lazarus itu menjadi mayat hidup kembali berarti dia jadi Tuhan. Enggak Tuhan kan? Debata yang juga dibangkitkan oleh Petrus Kalau nabi itu juga Tuhan. mana yang Gitu. mayatnya jadi hidup kembali ke surga? Ayo, siapa? Mayat mana? Apa pula? Bukan itu yang jadi Ya permasalahan. itu permasalahannya. Apakah syarat menjadi Tuhan itu harus jadi mayat dulu? Ya, syaratnya Jawab. dia adalah berkuasa, mayat dulu jadi hidup. Sekarang saya tanya, nabi mana yang jadi nabi mana udah mayat jadi hidup lagi? Mana? Ayo. Abdan, Roma 14 nomor 9. Iya. Sebab untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Untuk Gantian. menjadi Tuhan, maka dia harus menjadi mayat. Itu ilmu dari mana itu? Saya jawab. Ayatnya kan sudah ada, kamu bacakan. Iya, Nabi itu gimana? mana, Dari mana yang ilmunya? jadi mayat hidup lagi. Kenapa kamu malah Nabi bertanya? mana? Udah kan sudah ada jawabnya itu. Apa jawabannya? Kan ditanya. Kan jelas di sini. Sebab untuk itulah Yesus mati supaya dia menjadi mayat agar dia menjadi Tuhan. Ini Benar. ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Udah jawabnya udah benar. Sekarang mayat mana yang hidup lagi jadi nabi? Bukan itu, jawab dulu. Kenapa Sudah bisa? Kenapa bisa? Aduh, Gantian. turunkan aja nih. Turunkan. Siap, siap. Gak ada ilmunya. Nabi Kamu mana yang masih mau aku datang besok. Jawabnya apa? Ini lucu lagi dalil. tadi, Akhi. Ya, lucu Gimana? lagi ngaku ateis, tapi dikalahkan pakai apa? Halusinasi. Iya, sok-sokan ngaku-ngaku pernah jadi ateis. Udahlah, saya diem lah. Ini Ustadz Sugi Panasi itu ngomongnya pernah jadi ateis 2 tahun. Tapi sok-sokan bahasanya terlalu gede bicara. Istilah bahasanya terlalu gede tapi tidak pada tempatnya. Ngomong cacat akal lah apa segala macam. Iya. Makassar Kan saya sedikit tanya. lagi Isya, bukan maghrib. Oke, siap. Iya, saya tanyakan tadi, sebagai ateis, ayat Bible mana yang membuatmu takluk sehingga mengagumi Bible? Enggak, saya enggak dikalahkan sama ayat Bible, tapi saya ya dari mimpi. Mimpi ketemu Yesus PA. Ini ateis apa gitu loh. Enggak berani kan jawab kenapa Yesus pada saat bayi dianggap Tuhan karena ada Allah Bapa di dalamnya. Setahu saya yang punya bini, anak sama bapak neteknya gantian, enggak barengan. Selalu tahu lu. Bodoh. Oke, itu ada yang obrol, ada Victor itu Kristen itu. Aduh, parah. Itu pemahaman Oke, Anda. Victor. Itu manusia biasa. Victor, Supaya dia menjadi Tuhan, yang manusia biasa ini kudu jadi mayat dulu, betul? Di mana tuh? Tertulis Roma di mana? 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9 ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Konteksnya ya, ininya, berikutnya. Yang seorang menganggap hari yang apa nih? Hari yang satu lebih. Jadi ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, terus apa? Ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun
yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan buat kita. Iya. Ya, kan? Kenapa harus mati? Ya. Kenapa harus mati Dia kan supaya menjadi Tuhan? Ini Ya harus mati supaya mengalahkan surat kesombongan. Ini surat ini Paulus buat orang Roma. Jadi dia menulis surat bahwa kita jangan saling menghakimi. Yesus mati supaya hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma gitu. Enggak, ini surat Petrus. Surat Petrus buat orang Roma. Roma itu surat Petrus. Orang-orang Kristen yang di Roma. Ya, Roma itu tulisan Petrus. Iya, Roma ini tulisan Petrus buat bukan tulisan Paulus. Maksud Paulus buat orang-orang Roma, ya. Petrus. Jadi orang Roma memiliki Tuhan. Untuk itulah kemudian supaya Roma punya Tuhan, maka dia menjadi mayat dulu. Bukan Roma, orang-orang murid-murid Yesus dikirimin surat ke orang Mana ada Roma. murid Yesus di Roma? Mana ada murid Yesus di Roma? Ini kan dia kan mengajari ini Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Jadi Paulus itu menulis bukan untuk murid Yesus, tapi untuk non-Yahudi. Buat jemaat mana? Di Roma. Jemaat siapa? Ini kamu baca. Iya, jemaatnya Paulus, Surat yaitu Paulus non-Yahudi. kepada jemaat di Roma. Jemaatnya itu Kristiani. Makanya dia tulis surat. Bukan untuk Yahudi. Saling saling mengasihi, jangan ada Jadi surat Roma ini ditulis kepada orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Siapa bilang untuk orang Yahudi? Kamu kan yang bilang surat. Iya, itu makanya supaya orang Roma ini punya Tuhan, maka dia mengambil orang Yahudi mati hidup untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma, kan gitu. Paulus tidak memaksa orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya penginjil, menyampaikan kabar itu. Iya, memang tidak ada juga yang mau dipaksa. Kalian mau memaksa lagi kayak dulu, kami pasti melawan juga. Roma 14 nomor 9 ini sebab kalian untuk percaya Yesus bahwa Tuhan tidak. Ini bukan masalah paksa atau paksa. Ngapain Anda membahas paksa? Ini kita sedang membahas sebab untuk itulah Yesus bilang paksa. Satu-satu ngomong ya, biar. Mana sih lu Victor, pikiran kotor, orang bicara nggak ada katakan paksa. Sebab untuk itulah, ngapa kalau Makassar lu keblama? Ngapain? Lu gertak kan sendala? Apa? Kemai ku mantang. Rinya. Kemai ku Makassar. Teman-teman catat orang ini, dia ngaku orang Makassar. Kemai ku mantang di Makassar. Macini. Kemai ku mantang di Macini. Jangan terpancing. Main join. Kemai ku mantang di Macini. Kemai ku. Ayo video call, ayo. Macini, Kak. Buka kameramu. Buka kameramu. Gusto macini, Kak. Kemai ku mantang. Ini tinggal ku balik kameraku ini. Buka kameramu. Balik. Jangan terpancing, udah jangan terpancing. Nggak bisa bang, nggak bisa Bang Juma, dia nggak bisa. Harusnya nggak cukup. Lagi aja Bang Juma. Yang maju yang lain dia. Turunkan katanya untuk Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Bosnya diam aja dulu. Rewa kamu makan sundala numpang di Makassar ke belakang. Banyu Mak, jangan terpancing. Dia nggak berimbang dengan Anda. Kesangan kau, Jangan terpancing Banyu Mak. Bang Juma. Macini malak, Kak. Di Westi nanti saya ngomong Westi. Bang Juma. Kemai ku mantar di Makassar, kemai. Ya nanti saya ngomong. Bro. Macini. Kemai ku macini kan ke belakang. Sudah Banyu Mak. Macini kan sudah. Kemai ku sentili. Ngapa dia penyembah Yesus di macini mantang. Nuka Kristen.
Apa? Kemai kuri macini, teai to macini menyembah Yesus. Teai. Anak sentili. Jual-jual macini. Sudah. Macini. Buka kameramu coba kau berani. Rudolf. Gak bisa, Bang. Gak bisa. Dia 94 followersnya, gak bisa buka kamera. Sudah banyak. Rewakan ke anak suntil. Lebih sholat isya, buang-buang waktu, lebih sholat isya. Kemai ku mantang. Kemai kau di mancini. Udah. Kemai kau. Sini kari gusung nih. Gusung, kemai gusung itu luas. Kemai gusung. Ya kemai gusung. Gusung tuh mantan rigusung. Sebentar, Om. Macini mana kiri? Kemai ku macini bang digusung mana ku bedeng? Di macini mana kita? Gusung macini tembus kerung-kerung. Kusenye lemah numpang di Makassar. Sundala, lemah. Penjual tomat ini. Kau itu. Anak-anak boya kini, anak-anak boya. Sudah. Pokok diganyang kareste. Jangan kita ini banyak. Erko iparatar ini. Erko, Sudah. Tento ya sampai di sana pasti kau jilat ludamu. Allah. Sebut rumahmu coba. Kalau kau berani kau sebut rumahmu di mana? Coba. Macini gusung di mana? Blok berapa? Konjoy kan. Ya. Gusung. Anak gusung yang habis ku sinampe. Anak gusung iya. Jangan sampai turun ilmu yang enggak seimbang ilmunya Banyuma dengan Banyuma. Masalahnya kenapa kau bawa suku kau bawa Makassar kau ngapai? Kenapa kau? Kenapa? Dialog jangan kau bawa suku. Kau cuma numpang di Indonesia, ngerti kau? Apa? Numpang apa? Udah Banyuma jangan terpancing, kembali aja diskusi pakai topik, diskusi aja udah. Makassar saya. Si Makassar mana ada si Makassar makan babi? Makassar apa? Si Makassar makan babi. Mana ada? Makassar makan babi. Enggak boleh orang Makassar jadi Turunkan aja boleh. Ada orang Makassar makan babi. Pasti turun ya. Makan babi. Boleh turunkan aja ya. Enggak boleh. Sebulan mesti sampai kau. Selesai. Om Rodolf. Toro makan teko batito. Jangan begitulah bicara. Biarkan Bang Juma aja berdua sama si Rudolf. Kita diam aja. Kita kan ngerti dia. Sampai kau Kuboya ku sinampe. Ku baliang ku lipstick si akan daster. Siaga konde. Inilah siaran TVRI Makassar. Kuboya ku sinampe. Ku baliang ku sinampe lipstick si akan anu daster. Izin dulu itu bahasa tadi itu. Ibu Rama diam dulu, Ibu Rama. Kok perempuan ikut terus juga? Ini kan urusan laki-laki. Bikin jengkel. Hadis lu Bang Andi. Ya sudah kalau begitu perempuan diam dulu lah biar gak rame. Aduh, payah. Inilah siaran TVRI Makassar. Soalnya tadi itu bahasa biasa sehari-hari yang kita dengar di Makassar, teman-teman ya. Ya. Bahasa sehari-hari itu biasa kalau di Makassar kalau kayak gitu. Cuma yang tadi ini saya suruh stop karena ilmunya Bang Juma nggak imbang, lalu giru buang waktu Bang Juma. Tapi kalau masalah fisik Bang Andi jangan ragukan saya Bang. Oh jelas. Oh hati-hati dengan saya kok masalah fisik. Belum tahu saya aja. Belum lahir laki-laki yang bisa lawan saya main fisik. Belum. Anaknya Mbok Jetta ini. Tidak bisa melawan siapa kok? Hati-hati kok. Jadi jangan tahu sebab kita ini dalam bingkai dialog agama. Ngapain kok bicara fisik? Nantang mau ribut apa segala macam. Bawa suku. Pajak guru Raban Suma selebar mukamu. Saya tidak tinggalkan rumahku ini meleleh kepalamu dari sini. Saya cuma baca Yasin saja. Lempek kepalamu ku buat. Tangan Bang Juma. Belum pernah ngerasain lembek kepala. Kepalamu berisi air lagi nanti kayak balon berisi air. Udah. Kita tinggalkan kasus itu. Oke, lanjut. Kenapa Kareste mau? Udah selesai Bang Juma udah tutup pindah ke topik lain. Lanjut lagi Bang Juma udah. Ada Victor itu.
Bang Juma lanjut, Bang Juma. Oke, saya pamit dulu ya. Di sini udah dekatin maghrib. Saya pamit. Iya Ustaz. Ya. Oke, lanjut. Iya Ustaz. Oke, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf ya tadi Ustaz ya. Enggak apa-apa. Lanjut. Wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman itu tadi candaan aja tuh ya. Saya hanya latihan untuk dalam keadaan tertekan menggunakan bahasa daerah. Jangan anggap itu serius. Oke? Itu cuma latihan sandiwara radio kata Ahisugi tadi. Ya, bagaimana saudara? Ini di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Coba dibantah, kenapa syarat menjadi Tuhan harus mati dulu? Victor, silakan dijawab Victor. Bang Juma tadi. Yang tadi udah. Apa itu, Bang? Suaranya pelan. Inak ketonjim mantang di macin ya apa? Apa yang jemukan kan? Suaranya kuatin Bang Victor. Macin di badannya kok mantang. Aku ini jo. Macin yang paling disegani nasebu. Aku diablak. Aduh, parah ini anak. Yang kayak begini belum pernah gitu, belum pernah lewat di labakang. Buset. Lewat aku di labakang hilang palamu. Maaf. Jangan. Hilang kepala, bayangannya maksudnya. Kepala mati ikan. lampu di Kan di sana labakang. banyak ikan di labakang. Kepala ikan banyak ikan. Banyak ikan ya benar. Iya. Ayo teman-teman, itu Victor kuatin suaranya. Ini lagi si akun baru ini, kamu tuh lama-lama gue sepa. Ya lain kali teman-teman, kalau ribut-ribut jangan bawa-bawa suku ya. Jangan bawa daerah, jangan bawa mau main gertak, main fisik, nggak usah. Santai aja. Tapi Bang Juma sepertinya dia ngadu ke teman-temannya sampai Ger pun datang. Tapi saya ini tadi ya, saya sengaja stop. Saya tidak akan pernah membiarkan adik saya yang cerdas ini ya larut dalam begini. Tadi mau kuturunkan Bang Handi, tapi Bang Juma bilang jangan katanya. Ntar dulu, saya nggak pernah biarkan adik saya yang cerdas ini diskusi sama orang yang tidak berilmu gitu loh, buang-buang waktu sebenarnya. Ya, itu maksud saya tadi, Deng. Majani pak kena dikuku sembaran apa wai? Cecil ada sedikit sembar. Apa diwa tanggal lekak kunai Bang. Iya, perasaan gua nonton lagi di Makassar ini ya. Mapa dia sedih tiku sembarang. Nanti tanggal 30 Bang, kita Makassar Bang. Nanti dulu deh ngomongnya Bang. Ayo oke lanjut ke tema. Bang Handi, silakan Bang Victor. Ya, saya mau maghrib di sini. Tadi nggak jadi maghrib, saya baru 2 rakaat. Saya kembali ambil 1 rakaat lagi. Salah macam apaan tuh? Ya Allah. Enggak bercanda. Masa 2 rakaat di stop dulu baru ambil 1 lagi gara-gara ribut. Ada aja lu. Ayo yang Kristen itu ada Victor dikuatin suaranya. Ya masuk Mbak. Silakan. Bantah omongan Bang Juma. Yang ngerti bahasa Makassar mau dibantah tadi. Jadi enggak itu masalah jadi Roma. banyak hal masalah Roma. Bang Victor, banyak hal yang perlu kita perbincangkan gitu terkait dengan Roma 14. Di dalam Kisah Para Rasul 5 juga nomor 30 sampai 31 itu Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Jadi Tuhan membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Iya, benar sekali. Iya, lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Nanti setelah mati baru dia menjadi Tuhan. Dan itu pun Tuhannya dibuat. Siapa yang membuatnya? Ya Tuhan itu sendiri. Menurut Kisah Para Rasul 2 dan juga Kisah Para Rasul 5 dan juga Roma 14:9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan saudara adalah Tuhan yang dibuat atau Tuhan yang dilantik.
Nah sekarang permasalahannya Tuhan yang dimaksud di sini. Ini bang, ini nih, dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan dia dilantik kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus. Jadi sama seperti Bapak Jokowi, presiden kita, yang tadinya manusia biasa, rakyat Indonesia telah membuatnya menjadi presiden. Makanya dia sekarang adalah presiden. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti sebelum dibuat menjadi Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Kan gitu bang? Gitu ya. Iya. Iya. Itu sesuai dalil loh. Coba dibantah, ada nggak dalil yang mengatakan Yesus dari sononya memang Tuhan? Saya nggak perlu membantah apa yang sudah disampaikan tadi. Itu kan kita berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayatnya yang ke-36. Jadi di sini kan perikopnya khotbah Petrus. Jadi peristiwa di mana khotbah Petrus ini kan kita harus lihat ayat 2-nya ini kan tentang khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka pada saat Yesus hadir di situ, mereka kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Makanya Petrus di sini khotbah dengan sangat keras. Bagaimana? Karena Petrus sangat tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia mau menyampaikan bahwa kalian itu telah membunuh Tuhan. Begitu. Orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka menolak bahwa Yesus itu bukanlah Mesias yang dijanjikan. Sedangkan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka tahu. Tetapi mereka mau seorang Mesias itu bukan seperti Yesus yang lemah, yang tidak bisa memberikan memberikan makan kepada 5.000 orang dan bisa menghidupkan orang, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Tetapi kok pada saat disalib dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi orang-orang Yahudi ini menolak Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Yesaya itu bagaimana perjalanan Mesias nanti pada saat hadir itu untuk dia menggenapi perjanjian lama itu. Di dalam perjanjian baru dia harus menderita. Dia harus menderita untuk menjalani semua tugas itu. Tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu karena terlalu banyak di offer dari tangan satu ke satu, jadi mereka mau melihat seorang Mesias itu yang bisa, yang kuat, yang dahsyat, yang tidak bisa mati dan segala macam. Tetapi Mesias yang dijanjikan dari Allah ini kan Mesias yang menggenapi segala sesuatunya di dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan orang-orang Farisi ini mereka menolak, sedangkan mereka sangat tahu persis setiap kitab-kitab yang mereka baca, yang mereka terus duduk di rumah-rumah ibadah. Makanya Yesus hadir di dalam dunia ini, dia tidak memberikan pertentangan kepada orang-orang berdosa, tetapi dia hanya memberikan pertentangan kepada ahli-ahli Taurat, para imam-imam, para rohaniawan pada saat itu yang duduk di rumah-rumah ibadah, tetapi menganggap diri benar, tidak mau melihat orang-orang pemungut cukai sebagai orang-orang yang tidak boleh masuk ke rumah ibadah, tidak boleh mereka dikucilkan. Tetapi Yesus hadir, Yesus bisa duduk dengan mereka, Yesus bisa mengasihi mereka. Jadi itulah orang-orang Yahudi menolak Yesus. Jadi murid-murid Yesus yang mengikuti ini ya mereka menceritakan bagaimana peristiwa di mana Yesus hadir dalam dunia ini dan segala sesuatu yang dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan segala hal yang Yesus lakukan, ya itu yang disampaikan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan soal Yesus. Ya sabar ya. Aduh sabar ya bang. Oke, jadi
apakah menurut saudara Victor, penjabaran saudara ini tidak bertentangan dengan akal Anda? Ketika kemudian saudara membaca data yang ada di dalam kitab saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya yang tadinya manusia sampai dia bisa disalib dan bisa dibunuh itu oleh karena dia bukan Tuhan. Kenapa Yesus bisa dibunuh? Karena dia manusia. Andaikan Tuhan, Yesus tidak mungkin dibunuh. Gak akan mungkin ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu membunuh Yesus. Ya, begini. Kalau dia Tuhan. Jadi, begini Bang, begini. Jadi kita menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa mati. Tuhan itu adalah yang jauh di sana. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Tuhan itu tidak bisa hadir dalam dunia ini. Karena tempat Tuhan itu bukan di sini, tempat Tuhan itu jauh di sana. Kok bisa orang Kristen bicara tentang Tuhan kok bisa datang ke dalam dunia ini? Kan tidak masuk akal. Sedangkan Tuhan itu jauh di sana. Tuhan adalah di luar. Iya, kalau Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu bagaimana, Bang? Bagaimana? Kalau Yesus sendiri mengajarkan, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Bukan, Yesus tidak mengajarkan bahwa Tuhan bisa dilihat, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita dapat melakukan apa perintah Tuhan. Itu. Nah, terus kenapa kalau begitu bisa melakukan perintah Tuhan, kenapa harus ada jadi korban untuk menghapus dan membatalkan perintah Tuhan kalau ternyata manusia bisa melakukan perintahnya? Iya, jadi begini Bang. Jadi kita sebagai manusia ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu keselamatan tanpa ada pengorbanan. Jadi memang hal ini selalu bertabrakan dengan abang kalian, karena memang abang tidak akan pernah bisa tangkap atau tidak bisa mengerti. Tidak, Bang. Tidak bisa mengerti tentang Yesus mengajarkan pola keselamatan. Nabi-nabi mengajarkan pola keselamatan. Kristen pola keselamatannya berbeda. Kudu mengorbankan anak manusia dulu baru selamat. Nah, ini yang sudah masuk bulan ketiga yang kita bahas, di mana Tuhan minta keselamatan itu harus dengan darah manusia. Tuhan loh. Kalau Paulus jelas ajarannya ya. Tapi kalau Tuhan, di mana ajarannya bahwa menebus manusia itu, menyelamatkan manusia harus dengan darah manusia? Bagaimana Bang? Kalau ajaran Paulus menghapus dosa, menyelamatkan manusia dengan mengajarkan Yesus mati menebus salah manusia, kan gitu. Nah, Tuhan sendiri itu di mana mengajarkan seperti itu? Bahwa manusia diselamatkan dengan darah manusia, itu di mana tertulis? Kan tadi kita sudah lihat Roma 14 nomor 9. Dia harus jadi mayat untuk dibangkitkan kembali agar menjadi Tuhan. Sebab itulah dia mati supaya dia menjadi Tuhan. Nah, ini kan kalau kita melihat ya, kita secara netral ini bukankah ini semua rekayasa yang diperuntukkan Paulus untuk Romawi dan Yunani? Enggak, bukan rekayasa Bang. Enggak rekayasa, karena kita boleh lihat, maksudnya kitab suci ini kan sudah kita tidak bisa bilang rekayasa. Paulus itu adalah orang yang maksudnya tercatat di dalam sejarah. Jadi tulisannya sudah pasti, sebelum tulisannya ini boleh kita dapat sampai saat ini, pastikan mereka membedah dulu bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Tidak mungkin dengan sembarangan untuk orang bisa sampai kita boleh ini. Dan kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Berarti kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Paulus nabi dong? Paulus bukan nabi, Paulus rasul. Terus bagaimana mungkin saudara mengatakan tulisannya itu firman Tuhan kalau dia bukan nabi? Iya, begini. Nah, dari mana dia dapatkan? Kenapa saya bisa bilang Paulus itu adalah menulis firman Tuhan?
Kenapa saya sampai bisa bilang begitu? Karena kan sebelumnya kan Rasul Paulus ini kan orang yang bertentangan dengan Kristus. Kita harus boleh lihat di situ juga. Dan itu juga. Nah, kalau dia bertentangan, terus kenapa dia dikatakan rasul? Rasul itu apa sebenarnya? Rasul itu adalah nabi yang levelnya jauh lebih tinggi, yang levelnya lebih tinggi dari nabi. Nabi penerima wahyu, rasul adalah penerima wahyu untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu rasul. Nah, Paulus ini nerima wahyu dari mana? Paulus. Iya. Paulus bukan menerima wahyu, tetapi Paulus ini menerima pada saat itu dia mau membantai umat-umat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu, gereja-gereja. Pada saat di Damsyik itu maka dia bertemulah dengan Yesus. Nah, disitulah titik pertobatan dia. Maka titik pertobatan dia itu, si Paulus ini kan orang yang sangat pintar, sekolahnya baik dan segala macam, dan dia sangat orang Yahudi asli. Dia umur 8 hari sudah disunat dan segala macam. Kan ceritanya Paulus kan sudah jelas, dia sudah sampaikan, dan dia menganggap dulu apanya yang dia anggap dulu itu adalah benar dan segala macam. Pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap bahwa itu semuanya adalah kebodohan bagi dirinya. Iya, karena dia menganggap bahwa dia bunuh orang itu, dia menganggap bahwa itu saya membuat bakti kepada Allah. Saya basmi orang begini, itu saya membuat bakti kepada Allah. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap, waduh, padahal semua hal yang saya lakukan itu padahal salah. Begitu. Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini berapa kali, Bang? Gimana, Bang? Yesus itu nanti datang kedua kalinya nanti kapan? Iya, itu hanya Yesus yang tahu, dan pasti dia datang. Iya, untuk yang kedua kalinya kan? Iya, benar. Nah, terus yang datang ke Paulus ini Yesus yang keberapa kalinya? Itu bukan datang, Bang. Itu bukan datang. Loh, bukankah dia mendengarkan suara? Begini, itu konteks pada saat Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di mana itu bukan dia datang untuk kedua kali terus dunia ini, tidak. Itu pada saat memang untuk titik di mana Paulus bertobat. Enggak, maksudnya saudara kan mengatakan Yesus datang kepada Paulus, mereka bertemu. Nah, bukankah Yesus sebelum dia terangkat dia mengatakan yang datang setelah dia itu adalah Roh Kudus? Kenapa yang datang ke Paulus adalah Yesus? Jadi persoalannya di mana, Bang? Kalau bukan Paulus yang bohong, Yesus yang bohong. Bohongnya di mana? Adalah lebih baik, benar yang kau katakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Nah, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yesus atau Roh Kudus? Iya, tapi Roh Kudus itu kan diperuntukkan untuk murid-muridnya. Aku akan memberikan penolong buat kalian. Begitu. Penolong itu siapa? Itu kan pada saat itu kan Paulus belum masuk dalam kelompok itu. Dia kan masih di luar, Bang. Iya, sekarang Paulus itu ngaku dari sejak rasul dari kandungan ibunya atau nanti setelah membunuh? Maksudnya? Kan ada pengakuannya di Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Iya, dalam konteks sebagai manusia, kita ini kan sebagai manusia, kita punya segala kehidupan ini kan pasti Tuhan sudah rancang dari dalam kandungan kita. Dari dalam kandungan kita. Jadi Paulus ini dirancang jadi rasul, kan gitu. Dia dipilih. Tidak semua orang dipilih. Dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Terus kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Yesus saat Yesus kemudian mengajar? Iya, ini yang abang mereka salah ini. Jadi kita kan sebagai manusia, pada saat kita lahir, kita kan diberikan kebebasan oleh Tuhan. Jadi kita mau katanya dipilih tadi, Bang. Dia dipilih dari dengar dulu, dengar Bang. Betul, kita dipilih. Jadi pada saat kita dipilih itu konteksnya kita harus tahu dulu. Kita dipilih itu berarti bahwa kita nanti di suatu kelak pada saat mungkin tidak tahu kapan waktunya Tuhan pasti akan menarik kita dan akan menyelamatkan kita, begitu.
Jadi Paulus, makanya pada saat Paulus mengenal kebenaran itu, makanya Paulus bilang, aku sudah dipilih dari dalam kandungan ibuku. Begitu, jadi pada saat kita lahir ini kan kita tidak tahu, kita hidup ini apakah jadi orang baik kah, jadi orang buruk kah, jadi apakah, kita kan diberikan kebebasan dari berarti Tuhan juga memilih Paulus sebagai pembunuh murid-murid Yesus, ya gitu ya? Gimana Bang? Berarti Tuhan juga sudah memilih Paulus sebagai penganiaya murid-murid Yesus. Astaga, bukan penganiaya. Begini Bang, nggak usah Paulus leh. Paulus terlalu jauh kita ini. Saya aja secara pribadi. Anda bukan rasul, Anda bukan penganiaya murid Yesus, dan Anda bukan pendiri agama Kristen. Kenapa harus ke Anda? Yang mengajarkan Yesus ini jadi Tuhan kan Paulus. Begini, mereka hidup itu di zaman Yesus. Kenapa terus kita baku melawan di zaman yang kita masih, maksudnya umur berapa tahun ini? Kok yang kita memilih dalil yang Paulus sudah berapa ribu tahun dengan dalil yang baru kita tahu berapa yang tahun memilih ini. Paulus sejak rahim ibunya itu Yesus atau bukan Yesus? Aduh bang, firman Tuhan untuk kita tuh gini bang, dikatakan begini, hal-hal yang tersembunyi itulah milik Tuhan, begitu. Jadi kita tidak bisa gali, oh Tuhan lakukan ini, Tuhan ini kok lakukan ini untuk apa ya? Kita tidak begitu pemahaman kita tentang Tuhan bang. Jadi kalau tidak bisa dijawab Begitu. dikatakan apapun yang Tuhan Tuhan lakukan kepada manusia, itulah haknya dia karena dia sang pencipta. Masa sang pencipta, kita sebagai ciptaan ini kita harus bilang, Tuhan, ku ciptakan Paulus tuh, kenapa dia bisa jadi pengikut, kenapa ku tidak ambil dia dari dahulu, kenapa dia siksa kupu pengikut dulu baru tiba-tiba ku ambil dia. Sampai kita ke kan situ. tidak tahu. Nggak sampai ke situ. Abang kan bilang kenapa Paulus bisa membantai ini, ya kita tidak tahu, itu kan Tuhan punya cara untuk setiap manusia kan beda-beda bang. Ya kalau semua itu jadi jawabannya ya perkara-perkara yang tidak ada dijelaskan, nanti orang semua bisa mengatakan seperti itu. Nah sekarang menurut saudara, Yesus ketika mengatakan kepada murid-muridnya murid-muridnya yang asli yang pertama, bahwasanya penyesat itu adalah tanda-tandanya dia mengaku bertemu dengan Mesias. Ini yang menggenapi siapa bang? Maksudnya penyesat ini siapa nih? Ya, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Maksudnya mengaku? Kan ada nubuatan Yesus di dalam Matius, bahwa penyesat itu adalah apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel muridnya, jangan dipercaya. Itu penyesat. Memang betul. Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias? Yang pernah mengaku ini? Di luar dari ke-12 murid yang pernah mengaku ketemu Mesias, siapa bang? Bertemu dengan Mesias, Yesus. Siapa di luar dari ke-12 murid yang pernah bertemu dengan Mesias yang adalah Yesus, itu siapa? Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Betul nggak? Astaga naga bang. Ya terus Nah, kalau Anda sudah pahami itu, sekarang kita masuk ke dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Yang tadi yang bertemu dengan Mesias ini berasal dari tengah-tengah Bani Israel atau tidak? Yang mana ini yang bertemu murid-muridnya? Ya kan gini bang, penulis kitab Yohanes menceritakan bahwa antikristus akan hadir di tengah-tengah pengikut Yesus. Benar. Ya, itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Tadi Anda sudah mengetahui bahwasanya yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus.
Berarti antikristus ini siapa yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel? Ayo jawab. Iya Bang, saya jawab sabar. Ini habis Lagi kita buka bapak Bible. rumah tangga, kita bapak rumah tangga jadi dipanggil lagi nih, kabarnya. Oi. Yo, yang agama Kristen yang mau naik minta permintaan. Agama Kristen aja, Kristen. Kita mau diskusi. Yo, Kristen. Ini- ya. Belum Mbak, saya ini ada sini cerita dengan ini dulu. Nanti saya ini bahas Iya, iya. lagi. Oke Bang. Ini Bang Zuma nih ada nih namanya Sanora nih. Ini Oten kayaknya nih dia nih. Samorang kesini lagi, Samorang. Ini Gak Sanora ada nih Sanora. permintaan, Bang. Ayo Samorang naik. Yo, yang hotel typing agamanya yuk minta kita diskusi. Mati balik. Saya tadi tertarik itu loh ya, Roma 14:9 ya. Jelas di sana ya. Iya Bang. Apa sebabnya dia mati? Supaya menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan. Inilah semua rangkaian pengajaran yang nanti ujung-ujungnya Dewa Molok. Jadi sebuah propaganda yang dilakukan untuk kemudian mengatur keadaan di mana orang Parisi ini nantinya akan melahirkan sebuah konsep yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Kalau di ayat-nya lebih saya baca ya, karena untuk itulah Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Ya itulah bangkit, semuanya. gitu. Iya. Makanya Kita Al-Quran itu tidak pernah keliru Bang. Itu sih. Menceritakan. Itu ada doa itu naikin, Bang. Minta permintaan, gak bisa jamba ini akunnya. Minta permintaan. Minta permintaan ya. Naik diskusi dengan baik dan benar. Santuy. Ada naik apa? Tadi Bang Handi ku nah DCD gage asidik. Kung kasih dikiri siapa ya tuh ya. Kalau Nggak ada. Cuma bercanda aja. Saya nggak mungkin Bang. Nggak mungkin. Saya nggak pernah sekasar-kasarnya. Saya nggak pernah cari masalah. Apalagi mau ribut. Apalagi beda agama. Aduh enggak lah. Betul. Dipancing sering ya Bang? Sering, kecuali kalau Anda yang datang saya. Tapi kalau hanya gentak-gentan gitu enggak. Itu cuman biasa sehari-hari di Makassar, itu mah biasa. Itu enggak biasa itu. Tukang beca sering begitu di Makassar. Saya itu kalau sama Bang Handi itu pakai tang, pakai palu kan gitu. Betul. Bukan yang Handi ya? Itu bukan bengkel. Gelitik-gelitikan pakai obeng, ya kan? Tanya Bang Juma tuh. Bang Juma. Iya minta permintaan 29 orang. Tapi Muslim yang minta, yang Kristen ada. Coba yang Kristen itu cuma Bani Taipi. Coba lihat dulu. Yang 29 orang itu Muslim semuanya. Oh, mau Tahu, mau ini. orang namanya tahu. Mau sapa-sapaan kali sama Ibes. Ini mau diskusi, ini. Apa lagi gue? Allahu Akbar. Nggak naikin dulu aja satu, siapa tahu bukan. Siapa tahu dia ada perlu gitu. Jadi inilah tujuannya sebenarnya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Tujuannya salah satunya itu terhadap teman-teman yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Ini sebenarnya tujuannya. Fagaraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan diantara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani,
kami ini adalah pengikut Yesus. Kami telah mengambil perjanjian mereka. Jadi orang-orang Nasrani ya, yang oleh Allah ceritakan tentang Bani Israel yang adalah ahli kitab, mereka sudah diambil perjanjian untuk kemudian mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah kepada mereka. Tetapi mereka kemudian sebagian melupakan pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita Kristen ini atau Nasrani, sudah 2000 tahun mereka belum bisa dijadikan satu kubuh, satu pengajaran. Mereka masih berkotak-kotak dan cenderung mereka itu saling bermusuhan dan benci satu sama lain. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nanti ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah di yaumil akhir, di padang mahsyar, wa isqala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Nasrani, orang-orang ini, agar menuhankan engkau dan juga ibumu selain daripada aku. Nah, inilah kemudian saatnya Allah menerangkan. Jadi sebelum orang-orang ini dilemparkan ke dalam api neraka secara kekal, Allah jelaskan dulu. Allah jelaskan dulu. Ini kesalahanmu itu seperti ini. Selamat malam. Rasulku telah menjelang malam. Iya. Malam-malam, Bang. Rasulku telah datang kepadamu menceritakan tentang apa yang sebagian yang kalian sembunyikan dan menjelaskan sebagian yang ada kamu sembunyikan dan sebagian membiarkannya. Tetapi kamu pun tolak. Inilah tujuannya kemudian Allah jelaskan kemudian kepada mereka. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Barulah kemudian dilemparkan ke dalam api neraka dengan kehidupan kekal di sana. Itu yang diterangkan di Al-Quran. Terus Bang Juma, kenapa Bani Israel sebenarnya menolak Nabi Isa alaihissalam? Kenapa menolak? Apa ini Bani Israel seperti apa sih karakternya gitu? Iya, jadi kalau kita bercerita baik Al-Quran mau Bentar Bang. Jadi kalau kita melihat dari karakter orang-orang Bani Israel, tapi tidak semuanya ya, tapi Al-Quran menggariskan bahwasanya ketika datang Nabi Musa alaihissalam, selepas mereka kemudian diperbudak oleh Mesir, oleh Fir'aun, itu kurang lebih 4 abad begitu ya. Allah kemudian mendatangkan pertolongan kepada mereka dengan nyata. Bahkan kalau mereka minta makan pun makanannya tidak dimasak, langsung jatuh dari langit. Bahkan beberapa kota kemudian ditundukkan untuk mereka. Bahkan laut pun ditundukkan untuk mereka. Tetapi apakah kemudian mereka ini bersyukur? Tidak. Ketika diselamatkan kemudian oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sinai menerima kemudian wahyu. Mereka sepeninggal Nabi Musa, mereka kemudian membuat patung, menggantikan Tuhannya Nabi Musa dengan patung itu sendiri. Jadi wajar kemudian ketika sosok Nabi Musa yang membantu, menolong dan seterusnya aja ditolak, apatah lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hanya diimani sebagai manusia biasa, hanya anak tukang kayu, yang kemudian bahkan disebut sebagai anak zina di dalam kitab tafsir mereka yang disebut Talmud. Jadi tidak lepas daripada itu, Bang Handi, bukan hanya sebatas kemudian penolakan. Bahkan ajarannya ketika dia datang itu diputarbalikkan kemudian, sehingga menghasilkan buah. Inilah yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini implementasinya yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika datang kemudian Nabi berurutan Nabi datang kepada mereka, kata Al-Quran, mereka hanya diperolok-olok, dihinakan, dinistakan, ceritakan secara tidak seharusnya gitu. Ini Al-Quran jelaskan itu. Maka dari itulah kemudian Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfu minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani,
Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang Handi.